Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Abizakwan Pranoto dengan NIM 2422106. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi tentang manajemen operasi dan strategi keunggulan bersaing. Dalam presentasi ini, saya akan membahas bagaimana manajemen operasi membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing melalui strategi yang tepat. Tujuan dari presentasi ini adalah menjelaskan pengertian dan ruang lingkup manajemen operasi, memahami strategi yang digunakan dalam manajemen operasi, menjelaskan pentingnya metrik atau pengukuran kinerja, memahami konsep Lean, Six Sigma, dan Just in Time. Untuk ringkasan materi, di sini ada 4 pembahasan utama. Yang pertama, dasar-dasar manajemen operasi. Yang kedua, strategi dalam mengambil keputusan operasi. Yang ketiga, metrik untuk mengukur kinerja operasional. Yang keempat, ada studi kasus beserta solusi perbaikan. Terus selanjutnya ada fondasi manajemen operasi. Manajemen operasi adalah proses mengubah input menjadi output yang memiliki nilai bagi pelanggan. Prosesnya itu ada yang pertama ada input seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin dan model. Terus ada proses transformation yaitu proses pengolahan. Terus ada output berupa produk atau jasa yang siap digunakan pelanggan. Selanjutnya masuk ke materi 2 yaitu strategi dan 10 keputusan manajemen operasi. Dalam manajemen operasi terdapat beberapa strategi utama seperti diferensiasi, kepemimpinan biaya, respon yang cepat terhadap kebutuhan pelanggan. Selain itu terdapat 10 keputusan penting. Yang pertama ada desain produk, yang kedua ada kualitas, yang ketiga ada lokasi, yang keempat ada tata letak, yang kelima ada SDM, yang keenam ada persediaan, yang ketujuh ada penjadwalan, yang kedelapan ada pemeliharaan. Keputusan-keputusan ini saling berkaitan untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Selanjutnya ada integrasi metrik produktivitas. Produktivitas merupakan perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Sedangkan efektivitas adalah kemampuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perusahaan perlu menggunakan dashboard kinerja atau KPI agar dapat memantau hasil operasional secara berkala. Dengan begitu, perusahaan dapat mengetahui apakah target sudah tercapai atau masih perlu diperbaiki. Selanjutnya, ada studi kasus industri PT Jerman Nusantara. Pada studi kasus ini ditemukan beberapa masalah seperti tingkat cacat produk mencapai sekitar 12%, banyak waktu yang terbuang, terjadi bottleneck atau hambatan produksi. Penyebabnya antara lain proses kerja yang belum efisiensi. Selanjutnya ada analisis kasus. Dalam lean manufacturing terdapat 8 jenis pemborosan diantaranya overproduction yaitu produksi berlebihan, waiting yaitu waktu menunggu yang tidak perlu, defects yaitu produk cacat, inventory yaitu persediaan berlebihan. Pemborosan ini menyebabkan biaya meningkat, waktu produksi lebih lama, dan produktivitas perusahaan menurun. Selanjutnya ada rekomendasi solusi. Beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama ada lean manufacturing untuk mengurangi pemborosan. Yang kedua ada just in time agar persediaan hanya tersedia saat dibutuhkan. Yang ketiga Six Sigma untuk mengurangi cacat produk melalui pengendalian kualitas. Yang keempat ada siklus 5S yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke agar lingkungan kerja lebih rapi, bersih, dan disiplin. Oke, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa manajemen operasi memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Keunggulan bersaing dapat dicapai dengan menerapkan strategi operasi yang tepat, menggunakan indikator kinerja, serta menerapkan lean manufacturing just in time dan Six Sigma secara konsisten.
Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Oke. perkenalkan nama saya Moses Andreas Sanipar dengan NIM 2422134. Jadi kan sudah dijelaskan mengenai digital operation. Apa sih yang dimaksud dengan digital operation itu? Jelaskan. Apa apa ada yang mau ingin bertanya lagi? Saya tampung dulu jawabannya. Saya Muhammad Iksan Fauzan dengan NIM 2422117. Izin bertanya, apa tujuan utama dari digital operations itu? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Moses tadi ya. Apa yang dimaksud dengan digital operation? Jadi jawabannya digital operation adalah penerapan teknologi digital untuk mengelola dan meningkatkan proses operasional perusahaan agar lebih cepat, efisiensi, akurat, dan terintegrasi. Gimana, Moses? Cukup bagus, baik, bisa diterima. Oke, oke. Selanjutnya, mungkin dari Iksan tadi, apa tujuan utama digital operation? Jadi, tujuannya adalah meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi biaya operasional, mempercepat proses bisnis, meningkatkan kualitas layanan, dan membantu perusahaan mengambil keputusan berdasarkan data. Bagaimana, Iksan? Apakah cukup jawabannya? Sudah cukup jelas, Snopal. Terima kasih. Oke, oke. Terus selanjutnya ada referensinya. Sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan materi, baik dari buku jurnal maupun standar internasional. Referensi ini menjadi dasar teori sehingga isi presentasi dapat dipertanggungjawabkan. Baik, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya manajemen operasi dalam meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.